Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Urip Tisngati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas. Perkenalkan, nama saya Reviana Purnamasari dengan nomor induk mahasiswa 20862060025 akan mempresentasikan artikel dengan judul Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Dasar Umum di Wilayah Kecamatan Tulaan. Latar belakang penelitian. Penelitian ini berdasar dengan persamaan hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan hak semua orang, begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus. Meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan seperti anak pada umumnya, baik itu berupa pendidikan formal maupun non-formal. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 bahwa program wajib belajar, yaitu dalam tahap rintisan wajib belajar 12 tahun atau sampai dengan tingkat pendidikan menengah atas, dan ini berlaku bagi semua anak baik dengan disabilitas maupun umum. Bagi anak berkebutuhan khusus sendiri, sekolah yang biasanya mengampu atau menerima dan diadaptasi sesuai kebutuhan mereka adalah berupa sekolah luar biasa. Namun tidak jarang juga karena keterbatasan sekolah luar biasa yang ada di desa, sehingga anak yang berkebutuhan khusus tersebut disekolahkan di sekolah dasar umum. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah dasar umum, permasalahan yang dihadapi oleh guru terkait siswa berkebutuhan khusus, serta pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Tulaan dengan pertimbangan pemilihan lokasi sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi penelitian merupakan tempat tinggal peneliti. Yang kedua, adanya guru yang pernah menangani siswa berkebutuhan khusus di wilayah tersebut. Yang ketiga, keterjangkauan dan kemudahan peneliti menggali informasi. Yang keempat, sudah terjalin komunikasi antara peneliti dengan calon narasumber. Waktu pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 4 Juli 2021 sampai 10 Juli 2021. Dalam penelitian ini, responden yang diteliti meliputi 2 guru, yaitu M, seorang guru sekolah dasar kelas 5, dan juga N, guru kelas 4 sekolah dasar. Dalam penelitian ini, objek yang dicari antara lain yang pertama jenis siswa berkebutuhan khusus yang diampu dan masalah yang timbul pada saat pembelajaran. Yang kedua, pendekatan yang digunakan untuk menangani permasalahan yang disebabkan oleh siswa berkebutuhan khusus. Serta yang ketiga adalah dampak yang dihasilkan dengan pendekatan yang sudah dilakukan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengungkapkan data secara objektif dalam kondisi yang ada. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengambilan data secara wawancara yang dilakukan pada 2 responden yang merupakan guru sekolah dasar. Wawancara sendiri merupakan teknik penelitian yang dilakukan berdialog secara tatap muka atau dengan menggunakan media tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui media WhatsApp dengan handphone sebagai alat dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, di mana menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis namun dapat memunculkan pertanyaan baru ketika wawancara sedang berlangsung. Analisa data. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif berupa kata-kata sebagai pemaknaan hasil penyajian data yang diperoleh, yang didapatkan dengan teknik triangulasi yang dilakukan secara terus-menerus. Sebelum menuju pada hasil, akan saya paparkan terlebih dahulu pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus sendiri merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan 3 hasil penelitian sebagai berikut. Hasil yang pertama yaitu jenis siswa berkebutuhan khusus yang diampu serta permasalahan di kelas.
Dalam tabel di atas disebutkan bahwa kedua responden yang merupakan guru di sekolah dasar wilayah Kecamatan Tulaan pernah mengampu siswa berkebutuhan khusus. Siswa dengan kesulitan membaca dan menulis merupakan jenis siswa berkebutuhan khusus yang diampu oleh M. Salah satu faktor penghambat mengapa siswa tersebut belum bisa membaca dan menulis padahal sudah kelas 5 SD adalah karena siswa tersebut tinggal dengan neneknya saja dan neneknya tidak dapat membantu siswa dalam proses belajar. Yang kedua, mengapa siswa tersebut dinaikkan kelas padahal kemampuan membaca dan menulisnya kurang adalah karena guru di sekolah merasa kasihan terhadap siswa dan juga orang tuanya. Nah, untuk yang kedua yaitu responden N, siswa yang diampu merupakan penyandang disabilitas dan epilepsi yang merupakan bawaan dari lahir. Permasalahan yang dihadapi oleh N sendiri adalah ketika pembelajaran, siswa penyandang epilepsi dan disabilitas tersebut sering membuat kelas tidak kondusif karena sering ramai sendiri. Hasil yang kedua yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus di kelas serta kendala yang dihadapi. M mengatakan bahwa hal yang dilakukan untuk siswa berkesulitan belajar yaitu dengan memberikan siswa tersebut jam tambahan ketika waktu istirahat dengan kegiatan menebalkan suatu tulisan dengan menindas tulisan yang sudah ada, menghubungkan tanda titik yang membentuk suatu tulisan pada buku-buku latihan, mencoba mengeja huruf yang disediakan oleh guru, serta mencoba berlatih membaca rangkaian kata. Untuk N sendiri, cara mengatasi siswa berkebutuhan khusus penyandang disabilitas dan epilepsi agar mereka tetap kondusif selama jam pembelajaran adalah dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan juga asik serta memberikan permainan-permainan kecil agar siswa tersebut tidak mudah bosan dan ramai sendiri. Lalu kendala yang dihadapi oleh kedua guru ini hampir sama, yaitu ketika guru sedang fokus kepada siswa berkebutuhan khusus, siswa yang lainnya justru malah membuat kelas tidak kondusif karena menganggap menjadi kondisi tersebut sebagai suatu kesempatan untuk mereka bermain dengan teman yang lain. Hasil yang ketiga yaitu dampak yang dihasilkan setelah pemberian pendekatan, yaitu M mengatakan bahwa setelah diadakannya jam tambahan, siswa yang mengalami kesulitan menulis dan membaca tersebut kemampuannya sudah cukup meningkat meskipun baru dasar, sedangkan N mengatakan bahwa dengan suasana kelas yang dibuat menjadi asik, nyaman, serta pemberian permainan kecil di tengah-tengah pembelajaran membuat kedua siswa berkebutuhan khusus tersebut setidaknya dapat mengikuti kelas dengan baik meskipun terkadang ketika kambuh mereka masih suka membuat gaduh. Pendidikan merupakan hak bagi semua orang, tidak terkecuali bagi mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, siswa berkebutuhan khusus yang diampu adalah siswa dengan kesulitan membaca dan menulis yang mengakibatkan dirinya menjadi lebih tertinggal dari teman yang lain, serta siswa penyandang disabilitas dan epilepsi yang ketika kambuh sering membuat kelas tidak kondusif. Yang kedua adalah dengan adanya permasalahan yang muncul, pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan jam tambahan sebagai cara untuk membantu siswa yang berkesulitan belajar. Dan yang kedua adalah pengkondisian kelas yang asik dan nyaman dilakukan untuk membuat siswa penyandang disabilitas dan epilepsi menjadi nyaman pada saat pembelajaran. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi potensi siswa untuk ramai dan mengganggu temannya. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yang telah dilakukan di atas, tentunya dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari siswa berkebutuhan khusus. Untuk siswa yang berkesulitan belajar dengan adanya jam tambahan di luar jam pelajaran, tentunya membuat kemampuan menulis dan membaca siswa meningkat. Menciptakan kelas yang asik dan nyaman dapat mengurangi potensi siswa penyandang disabilitas dan epilepsi bertindak ramai dan tidak kondusif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.